Jadi jika kita cuma tahu kepada namanya saja, itu belum cukup dalam ilmu makrifat ini, karena harus dibarengi dengan makrifat dengan segala-galanya. Maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita, berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga secara sempurna. Kalau kita tidak kembali secara sempurna, nah ini pasti kita yang disebut tersesat. Jadi kita akan tersesat yang akhirnya masuk neraka. Ini jadi supaya kita tidak masuk neraka. Ya, bukannya kami akan menyelamatkan, maksudnya karena itu hak Allah, tapi kami di sini mengajak untuk berusaha agar kita semua tidak masuk neraka. Nah, inilah ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi, ya, agar kita bisa makrifat secara sempurna. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, jadi walaupun kita di sini sekarang sudah merasa cukup banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang kita anggap baik, kalau untuk pulang ke alam asal untuk menempuh ilmu makrifat, mungkin ini belum cukup, karena pekerjaan amal di dunia ini, amal ibadah maksudnya, seperti sholat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ya yang lagi musim puasa di bulan Ramadan atau ibadah lainnya. Nah itu kewajiban, itu adalah perintah atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita dari amal tersebut seharusnya kita ini bagaimana agar si amal tersebut menjadi amal yang diterima di sisi Allah, yang wusul kepadanya. Nah, ini ilmu makrifat. Jadi berbeda dengan amal yang hanya istilahnya sebatas menjalankan perintah saja. Nah, itu jangan heran, biasanya istilahnya ada yang penting asal mengerjakan, yang penting asal tempat waktu. Nah, itu kan tanpa rasa. Beda dengan kita dibarengi dengan makrifat kepada Allah. Jadi si amal ibadah itu akan menjadi ibadah yang sempurna. Kenapa? Karena ibadah kita sampai akimi sholatal lidzikrinya itu tercapai. Nah, itu seolah-olah kita membuka batin juga. Bahkan ini membuka ilmu batin atau membuka mata batin di tempatnya, justru di dalam tempatnya. Karena banyak orang yang bisa membuka mata batin itu malah jatuhnya istilahnya ke dalam melihat makhluk-makhluk halus, jatuhnya itu ke dalam kesaktian atau ke ilmu-ilmu kebatinan, istilahnya ilmu hikmah. Nah, ini kalau dipakai ketika melaksanakan amal ibadah, maka itu lebih tepat sekali membuka batinnya. Makanya ini agak sedikit beda jurusan
dengan membuka batin, ilmu kebatinan dengan membuka batin, tapi membuka mata batinnya ini kita di dalam beribadah. Beda. Nah, ini ilmu makrifat yang emang seharusnya ya, karena ibadah ini kan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang sampai kepada Allah, baik doa, baik pengabdian, baik ya pokoknya ibadah-ibadah kita. Nah, sahabatku, itulah pentingnya makrifat secara sempurna, karena pekerjaan amal di dunia ini seperti sholat ya tadi ya, puasa dan lain sebagainya, itu kan untuk bekal di akhirat istilahnya, karena ini perintah dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan hidup di dunia ini. Agak berbeda dengan istilahnya pulang kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, karena kita sesudah punya bekal contohnya ya, untuk kita pulang kita harus tahu terlebih dahulu kemana si perbekalan ini akan kita bawa. Ya, di sini berlakunya ayat yang wa ma kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma, agar kita tidak buta di dunia ini, maka kita harus bisa membukakan atau menyembuhkan penyakit buta hati ini terlebih dahulu. Kita sambil melaksanakan ibadah, sambil ini berjalan terus agar menjadi sebuah pelatihan, dihayati. Karena kita dalam beribadah ini harus benar-benar dijaga agar ibadah kita diterima, yang ujungnya supaya kita tidak masuk neraka. Nah, karena Allah juga sudah menerangkan di sini kan butanya itu bukan buta mata yang ada di kepala ya, tapi Allah juga di sana menerangkan fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubil lati bisudur. Yang buta itu bukan matamu yang itu, tapi mata hati yang ada di dalam dadanya. Ta'mal qulub yang ada di dalam hati, allati fis sudur yang ada di dalam dadanya. Nah, ini kita sekarang kita akan membongkarnya ya. Karena ini ta'bun nafsi, harus benar-benar ya terus dipelajari, istilahnya memeras keringat ya, sugulul kolbi juga harus semangat ya, dorongan dari hati, wasidatul hisabi, dan harus banyak perhitungannya agar kita ini lebih memahami secara sempurna ya ketika kita melaksanakan amal ibadah kita sehari-hari. Contoh sekarang ya, kita melaksanakan sholat contohnya ya. Sholat ini kan harus sesuai, karena definisi dari sholat itu adalah silatun, berhubung atau hubungan. Silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan antara si abdi dan Gusti, si hamba dan Robnya. Nah, jadi cara menghubungnya gimana agar kita bisa terhubung? Nah, maka dari awal kita melaksanakan sholat ya, sesuai rukun-rukun sholat yang ada di dalam ilmu syariat, yang tepatnya ilmu fikih ya, kita sudah hafal, kita sudah berjalan. Nah ya, yang diawali dengan niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, itu dari awal itu ya kita harus mulai terhubung, saudaraku. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya kita yang berdosa banyak ini gitu ya, kita yang sedang mau melaksanakan sholat ini, kita hubungkannya itu dengan menyadarkan diri ya, menolkan segala pikiran.
cara mengenolkannya, cara mengosongkannya yaitu dengan menghubungkan tadi. Jadi dengan cara terhubung itu akan langsung otomatis kita tidak banyak membayangkan dan pikiran selain daripada Allah. Maka harus menghubungkannya berarti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti ini kan kita diawali dengan niat Allahu Akbar, kan niat kami mau sholat, melaksanakan sholat 4 rakaat contohnya ya. Nah, karena Allah Ta'ala. Nah di sana itu kita menghubung ya, bermaksud mau melaksanakan sholat. Karena niat itu qasdu syai'in kan. Di dalam kitab Safinah itu ya harus ada maksud mau melaksanakan sholat. Mulai di sana si hati itu tidak memikirkan yang lain-lain, tapi bermaksud fokus akan melaksanakan sholat. Nah kemudian takbiratul ihram kan, sambil takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah dari sana mulai kita sambungkan hubungan frekuensi si hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita Allahu Akbar itu kan Allah ya, nama Allah maupun zat Allahnya itu sendiri kita harus langsung terasa akbarnya itu ketika takbir Allahu Akbar. Masya Allah, Allahnya akbarnya itu terasa sekali. Sampai akbarnya Allah itu ya, maha besarnya Allah itu sampai bisa menakdirkan kita melaksanakan sholat, menakdirkan kita bisa melihat, bisa berucap, bisa menggerakkan tangan ya, bisa menghendaki telinga ini bisa mendengar. Nanti terus itu ya akbarnya itu sampai kita merasakan Allah ada di mana-mana, menakdirkan sholat, menakdirkan gerak, menakdirkan bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Nah setelah itu beres takbir kan, doa iftitah ini wajjahtu kan, di sana ada kalimat itu ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajjahtu wajhiya. Nah di sana mulai hanya kepada Dia yang menakdirkan kita hati ini, hubungkan terus dengannya. Nah karena itulah ini wajjahtu, menghadapkan wajah hati ini kan, Lilladzi fatrus samawati wal ardh, sampai kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat ini, hidup ini, ibadah ini, mati ini lillah, semuanya oleh Allah. Jadi semuanya kehendak Allah. Nah beres doa iftitah lanjut bismillahirrahmanirrahim, asma Allah ya. Kita ini dengan asmanya, kita ini takdirnya, perintahnya. Karena kalau tidak ada Dia, kita tidak bisa berbuat seperti ini. Terus alhamdulillahirabbil alamin, terus terhubung kita ya, konsentrasi penuh. Kita ini menghubungkan jiwa kita dan raga ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini terus konsentrasi ketika kita melaksanakan ibadah ini. Terus baca-baca gitu ya, doa-doa sholat, ada gerakan ruku, sujud, pokoknya kita sampai ke istilahnya alam terbawah kita, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, hina, nol pokoknya sama sekali. Makanya ada gerakan sujud itu kan simbol dari merendahkan diri kita. Kalau istilah para senior ya, arif billah, itu sampai kita harus ke alam lahut, bahut dan hahut. Itu ketika sujud itu udah harus tercapai. Nah itulah ya sholat ketika kita dibarengi dengan makrifat. Itulah mencapai kemakrifatan dengan sempurna, supaya kita tidak masuk neraka dan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahunya kepada Allah itu tidak hanya kepada
namanya saja.